Hai teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan seputar dengan diet. Nah, pasti banyak di antara teman-teman yang bertanya, kenapa sih kok banyak sekali orang yang gagal dalam diet? Lalu yang kedua, kenapa sih kok banyak sekali ketika orang selesai melakukan diet, berat badan mereka itu kembali ke berat badan semula? Lalu yang ketiga, apa sih diet yang cocok untuk kita supaya berat badan kita itu tetap stabil, tidak kembali ke berat badan semula? Nah, di sini kita akan membahas mulai satu persatu. Saya akan mulai membahas dari pertanyaan pertama. Kenapa sih kok kebanyakan orang itu gagal dalam melakukan diet? Orang gagal dalam melakukan diet bukan karena mereka tidak mampu untuk melakukan penurunan berat badan. Saya yakin kok orang yang melakukan diet pasti berat badannya turun. Namun permasalahannya adalah mereka tidak mampu untuk mempertahankan berat badan mereka. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa diet merupakan pola makan sehat yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah saya akan melakukan diet selama seminggu dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu diet itu sendiri merupakan pola makan sehat yang dapat kita lakukan seumur hidup. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Kenapa sih kok kebanyakan orang setelah selesai melakukan diet berat badan mereka kembali ke berat badan semula? Nah, yang pertama, karena mereka kembali ke pola makan sebelumnya. Misalnya ketika orang diet selama seminggu, setelah diet seminggu dilakukan selesai, maka mereka akan kembali ke pola makan sebelumnya. Otomatis berat badan mereka juga akan kembali ke berat badan mereka sebelumnya. Untuk yang kedua adalah kurang konsisten. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa diet itu bukan pola makan sementara, tapi diet merupakan pola makan sehat atau pola hidup sehat yang dapat kita lakukan seumur hidup, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, karena apa? Karena kurang olahraga. Olahraga itu dapat mempercepat pembakaran kalori sehingga penurunan berat badan itu dapat secara cepat. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih supaya kita konsisten dalam melakukan diet, supaya diet kita tetap stabil sehingga berat badan kita itu tetap dan tidak akan kembali ke berat badan semula? Yang pertama, kita harus memilih diet yang cocok untuk diri kita sendiri. Kita harus memasang goal yang realistis. Kita memilih goal yang terlalu tinggi, otomatis ekspektasi kita juga tinggi. Nah, ketika ekspektasi kita yang terlalu tinggi dan sewaktu-waktu goal itu tidak tercapai, pasti kita akan mogok di tengah jalan, pasti kita akan menyerah di tengah jalan kita. Nah, ini yang membuat kita tidak konsisten. Di sini saya akan memperkenalkan satu diet. Nah, diet ini dinamakan flexi-eating diet. Flexi-eating diet adalah kita boleh makan apa saja yang kita inginkan asalkan kita tetap pada kalori defisit. Nah, kalori defisit ini apa? Kalori di bawah kebutuhan dasar kita atau di bawah dari TDEE kita atau total daily energy expenditure kita. Ini saya menyarankan untuk flexi-eating diet kita 70% kita makan clean food. Contohnya adalah makan sayur. Ini saya akan menekankan bahwa tidak ada satupun makanan yang dapat membuat kita gemuk. Nah, yang membuat kita gemuk itu karena kita makan di atas dari kebutuhan kalori kita. Kita makan di atas TDEE kita. Beberapa tips supaya kita sukses melakukan diet. Nah, untuk yang pertama, saya sarankan untuk meningkatkan asupan protein. Karena apa? Karena protein ini merupakan makronutrien yang paling mengenyangkan, sehingga ketika kita melakukan diet, kita tidak mudah untuk merasakan lapar, sehingga itu dapat membantu kita untuk kalori defisit. Nah, untuk yang kedua adalah kita dapat mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berserat tinggi. Contohnya adalah pir dan lain sebagainya. Karena sayuran yang memiliki serat yang tinggi itu selain rendah kalori juga mengenyangkan. Itu adalah makan secara perlahan. Lalu yang keempat adalah kita harus mengkonsumsi air minimal 2 liter per hari. Nah, dan saya sarankan ketika sebelum kalian makan, saya sarankan untuk meminum air terlebih dahulu minimal 1 gelas. Makanan yang akan kita makan itu jumlahnya bisa lebih sedikit. Untuk tips yang kelima adalah kita harus sabar dan juga konsisten, karena tidak ada orang yang gemuk
secara singkat dan tidak ada orang yang kurus secara singkat. Nah, kita harus konsisten. Lalu untuk yang keenam adalah kurangi minuman dan makanan yang berkalori tinggi. Dan untuk yang terakhir adalah jangan lupa untuk berolahraga, karena yang sudah saya sebutkan tadi, olahraga itu dapat mempercepat untuk pembakaran kalori sehingga berat badan kita itu semakin cepat untuk turunnya. Cukup sekian dulu teman-teman pembahasan saya mengenai diet. Terima kasih telah menonton dan goodbye.